Dinasti adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Ngomong-ngomong soal dinasti, kali ini aku akan membahas yang lagi hangat-hangatnya Neil, yaitu politik dinasti. Nah, jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan, ini memang dikhawatirkan putusan tersebut akan membuka pintu lebih lebar untuk melanggengkan politik dinasti di Indonesia. Politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara. Apakah wajar apabila jabatan seorang kepala pemerintahan diteruskan oleh keluarganya? Politik dinasti adalah fenomena politik munculnya calon dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Rezim politik ini terbentuk dikarenakan concern yang sangat tinggi antara anggota keluarga terhadap perpolitikan, dan biasanya orientasi dinasti politik ini adalah kekuasaan. Beberapa pengamat menilai bahwa dinasti politik akan menumbuhkan oligarki politik dan iklim yang tidak kondusif bagi upaya regenerasi kepemimpinan politik, di mana kekuasaan hanya berkutat atau dikuasai oleh orang-orang mempunyai pertalian kekerabatan atau berasal dari satu keluarga. Di samping itu, politik dinasti akan berdampak buruk bagi akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan, karena cenderung serakah dan rawan terjadinya praktek KKN. KKN itu bukan kuliah kerja nyata, tapi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Soal KKN kita bahas di video berikutnya saja. Dinasti politik di Indonesia sebenarnya adalah sebuah hal yang jarang sekali dibicarakan atau menjadi sebuah pembicaraan, padahal pada prakteknya dinasti politik secara sadar maupun tidak sadar sudah menjadi benea dalam perpolitikan di Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Dinasti politik sebenarnya adalah sebuah pola yang ada pada masyarakat modern barat maupun pada masyarakat yang meniru gaya barat. Meskipun ada anggapan bahwa dinasti politik itu tidak masalah, jika memang anggota-anggota yang naik dan menduduki kursi jabatan adalah orang yang memiliki kompetensi dan mampu memberikan perbaikan dalam pemerintahan. Namun tetap saja dinasti politik yang pada dasarnya dibangun atas hubungan keluarga akan menimbulkan ketidakseimbangan ketika faktor keluarga yang sifatnya pribadi bercampur dengan faktor masyarakat yang sifatnya umum dan menyeluruh. Memang tidak ada yang salah dengan dinasti politik. Undang-undang membuka ruang bagi siapa saja untuk dipilih dan memilih, dan sudah dilegalkan seperti yang dituangkan para hakim MK dalam sidang 8 Juli 15, memutuskan dan melegalkan pencalonan keluarga petahana dalam pemilihan kepala daerah. Majelis Konstitusi berpendapat pasal 7 huruf R Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang sebelumnya melarang hal tersebut bertentangan dengan konstitusi. Pasal 7 huruf RUU nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan UU nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menyebutkan. Bupati dan wali kota menyebutkan calon kepala daerah harus tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Pasal ini lebih dikenal dengan penghapusan politik dinasti. Bertentangan dengan pasal 28J ayat 2 HID tahun 1945, pasal 28J ayat 2 HID NRE tahun 1945 yang menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang sampai saat ini putusan MK ini menuai kritik, serta menyebabkan pro dan kontra di kalangan para elit politik dan pakar hukum. Menurut Zulkifli Mansyah, dampak negatif apabila politik dinasti diteruskan. Pertama, menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Kedua, sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Ketiga, sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Mengapa politik dinasti tidak dapat kita terima? Politik dalam paham ketatanegaraan kita secara prinsipil harus bersumber dan sekaligus diarahkan ke tujuan kepublikan atau kemaslahatan orang banyak. Politik dinasti berlawanan dengan paham di atas karena di dalamnya yang menjadi dasar sekaligus tujuan
adalah kepentingan pribadi. Pada akhirnya, yang lebih penting adalah kita tidak boleh lupa bahwa nama depan Indonesian adalah Republik. Bentuk ini dipilih bukan tanpa sebab di dalam Republik ada pendirian, cita-cita, dan etika. Dalam pengertian yang paling sederhana, Republik adalah tanda dari penentangan yang serius terhadap politik dinasti. Itu dia sedikit pengetahuan tentang politik dinasti. Jika ada kekurangan silahkan komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.